Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan alam. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang tahu nggak sih apa itu lingkungan? Lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi seluruh yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi segala di dalamnya. Termasuk lingkungan itu ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Sedangkan lingkungan alam ialah lingkungan yang terbentuk secara alami dan diciptakan oleh Allah. Contohnya yaitu ada gunung, laut, sungai, dan lain-lain. Lingkungan alam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan alam daratan, dan yang kedua yaitu lingkungan alam perairan. Lingkungan alam daratan contohnya ada gunung, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah, dan yang terakhir yaitu ada pantai. Nah anak-anak, yang pertama yaitu gunung. Nah, anak-anak pasti sudah kan melihat gunung? Pasti dong. Gunung ini terbagi menjadi dua. Ada gunung aktif dan ada gunung tidak aktif. Tidak aktif. Gunung ialah permukaan bumi yang menjulang tinggi, dan tinggi gunung ini melebihi 1000 meter dari permukaan laut. Tinggi banget kan gunung? Nah, gunung aktif. Gunung aktif ini yaitu gunung yang sewaktu-waktu akan meletus. Contoh nyata di Indonesia yaitu Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara. Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara. Sedangkan gunung tidak aktif, contoh nyata di Indonesia yaitu Gunung Pangrango yang berada di Jawa Barat. Nah, lanjut ya, yaitu dataran tinggi. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi
ialah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi contohnya yaitu yang pertama dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah. Nah, manfaat dari dataran tinggi ini, manfaatnya yaitu untuk perkebunan, dan yang terakhir yaitu tempat wisata. Nah, setelah itu dataran rendah. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, manfaat dari dataran rendah ini untuk pertanian, perkebunan, dan juga permukiman atau perumahan dan tempat industri. Nah, contoh dataran rendah kotanya ya, yang pertama yaitu Jakarta, yang kedua Medan, yang ketiga Makassar. Nah, setelah dataran rendah kita lanjut ke pantai. Yang keempat yaitu pantai. Pantai ialah daratan yang berbatas dengan laut. Manfaat dari pantai ini pertama budidaya ikan, yang kedua untuk budidaya rumput laut, yang ketiga bisa untuk pelabuhan dan tempat wisata. Nah, pantai yang ada di Jakarta contohnya yaitu Pantai Kuta yang berada di Bali dan Pantai Anyar yang berada di Banten dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Nah, anak-anak, itulah tentang lingkungan alam daratan. Yang pertama gunung, yang kedua dataran tinggi, yang ketiga dataran rendah, yang keempat yaitu pantai. Gunung tingginya sampai 1000 meter, sedangkan dataran tinggi sampai 400 meter, sedangkan dataran rendah sampai 200 meter, dan pantai itu daratnya yang terbatas dari laut. Itu lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan ini yang pertama yaitu sungai. Yang kedua yaitu danau. Dan yang ketiga yaitu laut. Nah, yang pertama yaitu sungai. Sungai ialah aliran air yang berukuran besar dan panjangnya yang menuju ke laut. Ini sungai ya, yang panjangnya akan menuju ke laut. Nah, manfaat dari sungai ini, manfaatnya mengaliri sawah,
sarana olahraga. Dan yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan yang dimaksud yaitu pasar apung. Nah, yang kedua yaitu danau. Danau ialah genangan air yang luar dan dikelilingi oleh daratan. Ini ya danau. Dan dikelilingi oleh daratan. Danau terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu danau alami. Yang kedua yaitu danau tidak alami atau buatan. Nah, danau alami ialah terjadi karena proses alam itu sendiri. Sedangkan danau tidak alami atau danau buatan yaitu terjadi karena dibuat oleh manusia. Contohnya di Indonesia yaitu Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Nah, manfaat dari danau yang pertama yaitu untuk sarana rekreasi atau tempat wisata. Dan yang manfaat kedua yaitu pembudidayaan ikan atau pertambangan ikan. Nah, yang terakhir yaitu laut. Yang ketiga yaitu laut. Laut ialah kumpulan air asin yang menggenang dan membagi daratan di atas benua dan pulau. Kedalaman laut ini bisa lebih dari 1000 meter. Nah, manfaat dari laut yang pertama yaitu sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan dan tempat hewan, ikan serta karang. Nah, manfaatnya juga dapat sarana transportasi air dan penghasilan garam. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam daratan dan lingkungan alam perairan. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.